Baik, teman-teman sekalian, karena ini sudah masuk ranah proses hukum, maka saya hanya mengantar. Ya, sekarang saya perkenalkan ya resmi ya, untuk koordinator tim, itu Bung Leo Situmorang, SHM, lawyer dan ketua umum Forum Batak Intelektual Pusat. Kemudian untuk tim koordinator, ketua tim hukumnya langsung, administrasi dan lain, Bung Rusdi. SHMH kandidat doktor. Wakil ketuanya Bung Donald SHMH. Sekretaris timnya Bung Bintomawi Sugeng sarjana hukum. Wakilnya dibantu oleh saudara Banua Asibuan dan beberapa tim yang lain termasuk saudara Rahmat, Abdul Hadi dan lain-lain. Kita ada 8-9 orang ya. Nah, jadi karena ini sudah masuk due process of law, saya sebagai prinsipal datang. Tentu tidak elok kalau saya banyak bicara. Tapi tentang perkembangan dan boleh tanya saya, tapi untuk persidangan itu materinya ada di ini. Ya, silakan Bung Rusdi, tapi sebelum Bung Rusdi koordinator dulu, kasih pengantar, Bung Rusdi baru sekretaris. Itu. Jadi yang bicara yang 3 orang ini. Ya, kalau mau ditambahkan nanti boleh. Silakan. Baik, selamat siang ya. Hari ini tadi kita sudah menjalankan sidang di tahun perkara ya, dan tadi juga sudah diinvestigasikan. Mungkin minggu depan kita dari kembali. Nanti masalah teknis bisa dengan ketua tim. Untuk sidang tadi gimana, Pak? Sidang tadi berjalan cukup bagus ya. Tadi juga kedua belah pihak tergugat dan punggat sudah dipertemukan. Nah, kita sudah tinggal memilih hakim mediatornya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan benar. Kalau tadi terkait itu kabarnya belum ada daftar dari kuasa hukumnya sendiri dari pihak penggugat. Itu biasa teknis saja. Yang pasti kan sidangnya kan berjalan. Itu teknis itu antara kita aja, nggak ada masalah itu. Biasa itu biasa. Bung Rusdi, coba unsur hukumnya seperti apa nanti kita bahas. Baik, Pinto. terima kasih. Selamat siang, sahabat media yang selalu setia menemani RAN dalam mencari keadilan. Kehadiran kami sebagai tim kuasa di sini dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Dr. Richard Lee. Kami tim kuasa tidak berintuisi, berhalusinasi, apalagi beropini. Kami pengacara sejati yang bertarung dalam pengadilan. Mari kita bertarung di pengadilan, bukti-bukti apa yang kita ajukan, karena kami sangat yakin dengan gugatan yang kami ajukan, dengan adanya memutus kontrak secara sepihak. Sekali lagi saya katakan, kami tidak berintuisi, berhalusinasi, apalagi beropini. Kami penegak hukum sejati. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Yang pasti agenda kami hari ini adalah mendaftar, lalu diunjuk untuk menjadwalkan dalam agenda mediasi yang mana akan dilanjut pada tanggal 21 hari Selasa depan pukul 10. Nanti kita lihat bersama-sama, nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin itu dari saya sedikit, mudah-mudahan selalu kami didoai dalam berjuang mencari keadilan. Terima kasih. Bung Pinto, coba pokok perkaranya. Ya, pokoknya setelah selesai tadi hari ini kantor menurut gugatan kita persidangan kita, di mana memang sesuai dengan perma 1 tahun 2016 itu kita harus di mediasi. Jadi tadi sedikit masalah yang ditanyakan sama abang ini mengenai surat kuasa, sebenarnya tidak ada masalah di hubungan administrasi. Ini juga menjadi masalah. Karena prinsipal sudah ada langsung gitu, dan tidak ada masalah mengenai surat kuasa. Nah, jadi beliau sebagai pengacara prinsipal hadir, jadi tidak ada masalah. Jadi itu di saja teknis mau yakin. Dan yang paling penting sebenarnya ya, di dalam terma itu ada namanya itikat baik. Itikat baik itu adalah kehadiran prinsipal, bukan kuasa hukum. Jadi kalau Dr. Richard ini tidak hadir minggu depan, dianggap tidak beritikat baik, tidak beritikat baik. Jadi saya sarankan Bapak hadir, mencari win-win solution. Nanti ada hakim militernya sudah ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tanggal 21 jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya kira itu. Nah, ini Bu Lidaneti mau bicara tentang sosok Richard Lee. Coba Bu Lidaneti, oh ini orang yang keras ini. Ajar kemudian. Richard Lee biasanya orang itu yang dipegang adalah janji. Terus karena manusia itu harus konsisten
dibebaskan, kau menjerit-jerit supaya dibebaskan, itu luar biasa. Kita aja nggak semua sanggup seperti itu. Nah, ini kerjaan kau mainkan berita ini, kau goreng lagi untuk naikkan trending kau. Sebenarnya masalahnya di mana? Jadi ingat ya, kalah jadi arang, menang jadi abu. Ingat, kau pasti akan menemukan apa yang kau inginkan. Kau pasti akan menemukan apa yang kau tabur pasti akan tuai. Jadi untuk itu, Richard Lee, ingatkah kau ketika kau berkuasa, seharusnya memberi kuasa, seharusnya kau menghargai, berterima kasih. Ini pihak JPU juga harus ini. Kok bisa aja dia bebas? Kita harus mempertanyakan kembali bagaimana kuasa proses hukumnya, supaya Richard Lee ini jelas dengan proses hukumnya untuk disidang. Oke, saya kasih bocoran satu. Saya sebetulnya nggak mau ngomong, tapi saya kan orang politik. Ketika dia dibebaskan, dalam artian ditangguhkan, yang dia ditangkap di Palembang, nah, saya mungkin meras dia. Nah enggak? 100 juta dia kirim saya malam itu dan ngajak saya nginap di hotel. Bukan saya mau nggak mau nginap di hotel, saya keluar negeri juga kuliah. Penghargaan, dia kirim saya 100 juta. Setelah itu tidak berapa hari dia kirim lagi saya sepatu LV. Hanya sana. Ya. Jadi jangan kau bilang aku meras-meras. Kau merasa terima kasih ke saya, kau kirim saya 100 juta. Dia kirim sama saya. Kita buka nanti rekening dia. Jangan memutar-mutar balik. Kalau pokok perkara urusan mereka ini. Tapi kalian ngerti nggak maksud saya? Mungkinkah saya memeras tanda bukti terima kasih dia ke saya, dia kirim saya transfer. Bang, hadiah 100 juta. Ya, 100 juta. Setelah itu beberapa hari kemudian, saya nggak tahu itu acara apa, ulang tahun atau apa, dia kirim lagi saya sepatu. Tidak pernah saya minta-minta. Kurang apa saya sama dia? Jadi Bu Ida nih, benar yang dia sampaikan. Itu aja. Baru yang terakhir, apa itu? Saya tanya tadi pengacaranya, saya ingin tahu siapa itu pengacaranya. Kan ada Hotman Paris ya sama Farhan. Undanglah mereka. Biar rame gitu loh. Itu kayaknya, ya sudahlah. Nanti takut saya di persidangan nanti gagap mereka. Saya bukan mengecilkan. Pingin saya sosok Hotman itu biar bertaruh. Enak nih, benar nggak? Ada Bung Leo di sini, ada Bung Donald, ada Bu Elina Neti, ada Bung ini Bito Mawi, ada Pak Rusdi, ada Bung Banua. Biar nampak sama Indonesia. Kan dia kemarin mengatakan racun sianida, benar nggak? Itu kiraan dugaan kami ini mengarah ke Bang Oto. Kenapa bisa sekian lama dihukum dan kenapa bisa kalah? Saya pingin Hotman tampil kau. Udah nggak marah saya ini, karena udah kami duga memang kalian ada kolaborasi. Nah, ayo jangan kolaborasi di media saja, datang kok ke persidangan. Saya pingin ngomong sama dia, kan saya prinsipal nih, nanti hukum. Biar debat saya head to head sama kau. Kan kelihatan nanti kualitasnya. Lulusan Australia dengan lulusan Malaysia, Bos. Kita uji dulu. Yusril itu lulusan Malaysia. M. Nasir itu lulusan Malaysia. Ya. Ulama pun ada dari situ juga. Biar dia tahu. Ya, dia dari Australia, oke. Tarung gitu. Ya, jelas ya. Kemarin anak saya ikut ujian meja hijau lagi, cum laude lagi, satu lagi, dokter. Ya. Jangan cerita-cerita gitu. Boleh harta boleh dia begini, tapi terserah dia. Saya hanya mau katakan urusan Richard Lee. Kemarin Richard sudah datang ke tempat dia kan? Benar nggak? Richard datang itu ke Kopi Joni, ngobrol di situ. Apalagi yang mau kita bantah lagi? Berarti nggak punya nyali Hotman Paris. Ya, saya tinggal datang ke sana. Saya tinggal datang. Saya akan datang. Ingat ngomong saya akan datang ke Kopi Joni ketemu dia. Hotman, kalau bisa ditunggunya saya di sana. Hotman Paris harus Saya datang. Saya ingin tahu apa dia mau ngomong sama saya. Kalau bisa tunggu kalian, ya. Nanti saya kabari kalian. Dia kan hari Sabtu atau Minggu ya di sana ya. Saya kabari kalian. Nanti kalian datang. Saya mau ngomong sama dia. Saya mau bicara sama dia. Boleh dong? Saya ingin minum kopi, boleh dong? Tempat umum kok. Saya tempat umum. Apa yang salah di situ? Itu bukan private. Saya itu.
Ya, tapi saya akan datang. Saya ingin datang, saya ingin ngobrol sama dia. Tolong beritahu dia. Saya ingin ngomong head to head. Halo, apa kabar abangku? Pecinta ikan mujair. Saya pecinta ikan tenggiri. Ya. Oke? Cukup ya? Jangan saya Ya, bisa orang kita ditanya. mengharapkan dia hadir. Dia hadir di persidangan. Punya nyali dong. Mau nanya apa nih? Sini. Ini berapa? Jangan saya salah saya nanti. Kemarin kan juga tadi pemutusan kontrak pemutusan kontrak sepihak, sehingga itulah yang merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, kerugiannya material 5,7 miliar, imaterial 15 miliar. Nah, lebih baik diselesaikan melalui mediasi. Saya kira beliau mematuhilah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu. Kita mencari jalan tengah. Apabila memang mereka dicari beretikat baik, kita terima saja. Nah, tapi kalau memang mau kita buktikan, sudah banyak jurisprudensi yang mengabulkan gugatan semacam ini. Total berapa sih Bang? 20,7 miliar. Itu yang harus dibayar. Yang harus dibayarkan oleh Dr. Richard. 20,7 miliar. Kita minta sih dari depan itu ya. Iya. Itu materi, itu saat abang menjadi kuasa hukum saat di Palembang ini membebaskan itu. Bukan. Ini ada kontrak. Kan begini. Jadi Richard ini, bukan kita nggak ngerti. Dia izin ya. Iya, Pak. Pak Dewa. Richard Lee itu, dia datang sampai mengejar saya ke Pekanbaru, padahal saya mau ke Palembang. Minta tolong urusan dia yang sudah naik sidik terkait dengan laporan bentuk kabut. Naik sidik. Sudah, handphonenya disita. Kelabakan. Sudah, ya itu judulnya ya. Setelah itu baru kita bicara. Ini gimana? Udah lah Bang, kalau gitu kita tekan kontrak aja Bang. Karena dia bicara, katanya sudah bicara dengan Dr. Oki. Saya nggak bohong. Oke kontrak, dia minta kontrak. Bukan saya. Oke, sepakat harga, oke teken. Nah pertanyaannya, kalau dia memutus kontrak, urusan Kartika Putri dan legal access, terus kira-kira menurut kalian nasib dari kontrak perusahaan yang 10 tahun ini berlangsung apa enggak? Pasti enggak lah. Nah jadi pertanyaan sama saya justru, jaksa yang tadinya sudah akan memproses P21 sekarang kok terbengkalai. Mereka yang minta pokok perkaranya mana? Kan illegal access yang tersangka. Terus diajukan. Padahal sudah mau P21 tahap 2. Saya sudah ketemu dengan jaksa namanya Edi. Tolong kalian tanya itu di Kejati. Kemudian dilemparkan lagi tunggu setelah dia keluar tak ditangguhkan yang kedua. Lalu kemudian pihak Kejaksaan Tinggi minta bagaimana dengan pokok perkara Kartika Putri? Digelarlah oleh Polda Metro. Terakhir jadi tersangka juga. Ini mereka minta gelar ke Mabes. Digelar, dua-dua TSK tetap jalan. Kok sekarang macet di Kejaksaan Tinggi sama Kejaksaan DKI? Bagaimana berikutnya? Kan ada ormas, ada organisasi, ada orang lain. Kan bisa saja. Ya saya berharaplah ada organisasi yang peduli dengan ini supaya persoalannya cepat diungkap. Apalagi saya sudah serahkan kuasa juga kait dengan perubatan intelektual. Pasti hukumnya. Kenapa seperti itu? Itu loh. Nah cuma yang saya mau bilang sama kalian, kalau dia bilang rasa debt collector Rasman, ngapain dia kirim 100 juta sama saya? Kalau dia bilang saya ini rasa memeras dia, kenapa dia kirim sepatu sama saya? Hah? Kenapa saya diperkenalkannya ke tim-tim dia? Jadi kenapa saya ledakkan ini satu-satu bos, satu-satu. Maka saya bilang kita bicara terukur. Ya, kalian tanya sama dia. Bagaimana logikanya? Bagaimana logikanya saya memeras rasa debt collector dia, sementara dia kirim duit sama saya 100 juta. Benar gak nih? Malam itu. Dan kita diajak nginap di mana? Hotel Mulia ya? Hah? Mulia kan? Ya, saking terima kasihnya dia ke saya. Kok dibilang saya debt collector? Ada yang minta bayar. Ini wakil ketua di bidang hukumnya nih. Kita ini begini. Saya bukan mau menyuruh mereka nih tampil ke media, bukan. Saya mau buktikan bahwa semua tim RAN itu dalam hal penanganan kasus ini ya, ini berbeda-beda lawyer. Maksudnya beda-beda lawyer law firm. Mereka ini orang-orang tangguh gitu. Sehingga saya minta mereka memberikan pendapat dan pikiran. Silakan. Ini Bung Donald Sinaga. Oke, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya hanya berkata substansi hukum. Jadi ini juga terkait gugatan. Biar marwah pengacara itu tidak sembarangan orang memutuskan kuasa. Kalau tidak perlu diputus, kalau perlu dikejar-kejar seperti Bang Rasman ini. Jadi marwah kita hancur dibikin oleh Dr. Richard Lee. Jadi lain kali tidak ada lagi pengacara yang bernasib demikian.
Jadi mungkin itu aja. Bang Leo, izin bertanya terkait dengan video yang bilang bahwa Bang Leo makan apa? Ya, silakan. Udah aku. Udah dijawab tadi. Udah kita udah jawab tadi. Udah cukup.